pagi hari ini kita akan memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun, tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam kasih-Mu, Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Perlu khawatir terhadap apapun, tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu, Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam kasih-Mu, Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Pagi ini kembali kita akan sama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan melihat firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-15 ayat 22 dan ayat 23. Saya bacakan bagi kita semua. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara,
tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Saudara, kalau kita membaca kitab Keluaran ini, terkhusus pasal-pasal sebelumnya dari pasal 15 ini, kita melihat bagaimana Allah memimpin umatnya keluar dari tanah perbudakan, keluar dari kesulitan yang besar, ya, kesulitan yang berat yang menekan mereka selama ratusan tahun. Saudara, kelepasan dan kebebasan yang mereka terima itu semata-mata bukan karena Musa, tetapi karena Tuhan yang memimpin mereka. Dengan cara-cara Tuhan yang ajaib, dengan tanda-tanda heran, dan dengan tangannya yang kuat itu, mereka dibawa oleh Tuhan menuju ke suatu tempat yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara, bangsa itu begitu bersuka cita, mereka bersorak, mereka bergembira karena kelepasan yang mereka terima. Sehingga kalau kita membaca di pasal yang ke-15 ini, di ayat yang pertama dan seterusnya, Musa dan seluruh bangsa itu memuji-muji Tuhan yang besar yang sudah menyelamatkan mereka. Sekarang mereka masuk dalam hidup yang baru, status yang baru, hidup yang bebas, tidak lagi sebagai budak, dan memulai perjalanan menuju tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan itu. Namun saudara, kalau kita perhatikan, cara Tuhan memimpin mereka keluar dari tanah Mesir itu sungguh-sungguh berbeda. Ya, sesungguhnya jarak dari Mesir menuju tanah Kanaan itu tidak terlalu jauh Bapak Ibu Saudara. Kalau dengan berjalan kaki mereka bisa menempuhnya dalam waktu 40 hari saja. Tetapi saat itu Tuhan membawa mereka melalui jalan yang lain. Mereka dituntun berputar melalui padang gurun menuju ke arah selatan. Maka tidak heran saat itu ketika orang Mesir tahu mereka menuju ke selatan, mereka katakan bahwa orang Israel ini tersesat dan mereka langsung mengejar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat itu ada jalan yang paling dekat, ada jalan yang lebih simpel. Tetapi Tuhan memilih jalan yang lain. Tuhan tidak memilih jalan itu. Dan saudara, 3 hari perjalanan mereka di padang gurun, persediaan mereka habis. Bekal mereka habis, bahkan air minum pun tidak ada lagi. Saudara, Tuhan tidak membawa mereka melalui jalan yang baik, melewati tempat-tempat yang subur, berlimpah makanan, bahkan yang bermata air. Tidak, saudara, tetapi Tuhan membawa mereka ke suatu tempat yang bernama Mara, yang artinya pahit. Di situ memang ada airnya, tetapi airnya pahit. Dalam keadaan haus, mereka tidak dapat meminum air di situ. Saudara, apa pesan firman Tuhan lewat kisah bangsa Israel di Mara ini? Saudara, kita boleh belajar bahwa cara Tuhan memimpin tidak mudah dipahami. Ya, saudara, kita tidak mudah memahami, kita tidak mudah mengerti, bahkan kita tidak mudah memprediksi bagaimana cara Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Kebanyakan orang berpikir bahwa Tuhan akan membawa kita memimpin jalan-jalan hidup kita kepada sesuatu yang baik, keadaan yang baik terus-menerus. Situasinya indah, manis, penuh dengan berkat yang melimpah. Ya, memang benar itu adalah janji Tuhan bagi setiap orang percaya. Tetapi kita tidak boleh lupa, saudara, bahwa untuk menuju kepada janji-janji Tuhan yang sebenarnya, yang sesungguhnya itu, terkadang Tuhan membawa kita kepada situasi yang sebaliknya. Ya, kita tidak dipimpin dengan cara yang kita pikirkan, dengan cara yang kita pahami. Ya, kadang kita dibawa melewati jalan berputar-putar, berbalik arah dengan berbagai macam ujian, pencobaan, penderitaan, sehingga hidup kita ini terasa pahit, susah, dan kebanyakan dari kita akan bersungut-sungut dan mulai mempertanyakan Tuhan. Saudara, namun sesungguhnya kalau kita perhatikan di ayat yang ke-25, dari cara Tuhan yang tidak terpahami itu, yang bekerja di dalam kehidupan kita, itu membawa kita belajar bahwa di balik itu semua Tuhan punya mau, ya. Ada maksud Tuhan di dalam hidup kita. Apa itu, saudara? Yang pertama, supaya kita bisa melihat mujizat. Supaya kita bisa mengalami mujizat Tuhan. Saudara, di tempat yang pahit, Tuhan akan munculkan yang manis di sana. Ya, di waktu-waktu yang sulit, Tuhan bisa mengubah semuanya menjadi waktu-waktu yang baik.
Dan yang kedua, supaya kita belajar ketetapan-ketetapan Tuhan, belajar firman Tuhan. Untuk apa tujuannya Bapak Ibu Saudara? Supaya kita percaya sungguh kepada Tuhan. Sehingga ketika tiba saatnya janji-janji Tuhan itu digenapi di dalam hidup kita, ketika Tuhan menjawab setiap doa-doa kita kepada Tuhan, kita tidak kaget. Lalu kita menjadi sombong dan melupakan Tuhan. Tetapi kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami boleh belajar supaya kami terus berpegang teguh kepada Tuhan, apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, bagaimanapun cara Tuhan memimpin kami terus tetap mau percaya dan berjalan bersama dengan Tuhan. Pimpin kami sepanjang hari ini, sukacita damai sejahtera Allah menjadi bagian kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.